Kami di Legia Finansial, kali ini kita akan melihat apa yang bisa kalian temukan di PT Wahana Interfood Nusantara atau saham Koko. Ini laporan keuangannya kuartal pertama 2025 ya. Yang ada direktur utama yaitu Retna Siwanto, kemudian alamat kantor ada di Jalan Dadali nomor 16, Kecamatan Andir di Bandung, Jawa Barat. Kita lihat harga sahamnya akhir ini mengalami kenaikan cukup fantastis ya. Nah, ini kita lihat dulu laporan keuangannya ini nilai satuan penuh dan bentuknya itu dia rupiah. Kas dan setara kas dari 2 miliaran menjadi 700-an jutaan. Kemudian piutang usahanya masih sangat banyak, persediaannya berkurang paling 2 miliaran hingga 3 miliaran gitu. Ini total aset lancarnya kita lihat pun bahkan berkurang ya. Untuk total asetnya dari 439 miliaran sekarang berkurang menjadi 433 miliaran. Nah, bukan kurang lebih 5-6 miliaran gitu. Total hutangnya atau liabilitasnya meningkat. Di sini kita melihat ada peningkatan sebesar 12 miliaran. Total hutang meningkat 12 miliaran. Sedangkan total ekuitasnya itu hanya dia berkurang ya. Dia berkurang kurang lebih sekitar 19 miliaran kalau kita lihat di sini. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita lihat sekilas seharusnya sudah tahu ya kinerja itu seharusnya menurun. Penjualan neto dari 41 miliaran menjadi 36 miliaran. Nah, ini nampak sekali ya penurunannya. Beban penjualan pun ikut meningkat. Beban penjualan dia menurun, tapi beban umum dan administrasi malah meningkat. Nah, mengapa bisa begitu? Kalau kita lihat lagi penghasilan keuangan ini itu dia berkurang, beban keuangan pun berkurang. Totalnya ini kita lihat di sini ya. Oh, ini ada keuntungan siklus lagi. Tapi dia berkurang. Kemarin mereka dapat 13 jutaan, sekarang hanya dapat 2 jutaan saja. Dan untuk yang rugi sebelum pajak penghasilan sudah mencapai 18 miliaran. Nah, totalnya itu rugi 18,2 miliaran. Kemarin mereka yang kuartal pertama tahun lalu rugi 8 miliaran, sekarang jadi 18 miliaran. Lalu mengapa harga sahamnya bisa melonjak? Nah, itu tidak bisa dipungkiri tak terlepas dari isu bahwa perseroan ini ingin menambah usaha baru ya. Ini usaha baru di bidang tepung ya, tepung dan pengolahan gula gitu. Nah, kemungkinan karena itu maka harga sahamnya itu melonjak. Tapi kita lihat dulu apakah benar kalau dengan mereka merambah ke bidang baru, apakah akan membantu kinerja dari perusahaan tersebut ataupun keuangan dari perusahaan ini. Kita lihat di sini ada direktur utama ada Retna Siwanto, direktur ada Irma Sutinta, komisaris utama ini ada gue dan komisarisnya ada Tony. Dan seperti yang kita ketahui untuk yang komisarisnya ini kalau tidak salah kami dengar dari berita-berita ada yang mengatakan bahwa mau mengundurkan diri ya. Nah, tapi itu kurang tahu juga, itu tergantung manajemennya. Dan biasanya sebuah perusahaan kalau komisarisnya udah mau mengundurkan diri, nah itu udah tau lah ya kira-kira gimana perusahaannya. Tapi sebenarnya tidak ada yang bisa menebak bagaimana perusahaan ataupun kinerja itu akan berjalan, ataupun bagaimana pasar saham itu akan berjalan. Mengapa? Karena ibaratnya gini, awalnya kita semua mengira bahwa saham Koko ini kan berada di bidang coklat. Kalau mereka turun terus kinerja kan jadi perusahaan yang kurang bagus. Nah, tapi kalau ternyata mereka melakukan bisnis baru, bukan berarti mereka bakalan bagus keuangannya. Nah, mungkin bisa menambah tapi kita belum tahu. Nah, sesuatu hal yang tidak tahu ataupun tidak itu tidak bisa diprediksi. Kasnya kita lihat, berkurang, kas hitam berkurang, kas yang di bank pun bukan cukup drastis ya. Dari 2 miliaran sekarang menjadi 700-an jutaan. Nah, ini bukan cukup banyak ini. Bahkan ini untuk beberapa bank ya, kayak Bank Danamon, Bank Permata, ini itu, Bank OCBC, Bank BNI. Ini saldonya hanya sekitar jutaan saja. Ada yang 1 jutaan, ada yang 3 jutaan, ada yang 5 jutaan. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi itu seharusnya kan ada biaya admin juga ya. Tapi mengapa mereka masih mau buka banyak cabang bank, buka banyak rekening, tapi isinya agak sedikit ya. Mungkin untuk kemudahan pembayaran atau gimana kurang tahu. Piutangnya kita lihat ini agak susah. Yang lebih dari 90 hari kemarin 50 miliaran sekarang menjadi 66 miliaran, 60 miliaran. Nah, ini persediaan pun berkurang ya kita lihat di sini.
Nah, persediaan yang bahan baku berkurang, yang menjadi berkurang, yang bahan proses oke lah yang meningkat sedikit, tapi totalnya itu dia berkurang. Kita lihat tadi nilai piutangnya itu gede ya. Dan sudah pernah kami bahas bahwa salah satu hal yang perlu diperbaiki oleh perusahaan ini adalah piutangnya, cash flow-nya. Mengapa? Sebenarnya cash flow-nya yang orang lain nggak bayar-bayar itu, kalau tidak dibayar-bayar, ujung-ujungnya jadi tidak tertagih, itu akan sangat susah ya. Ibaratnya kita selama ini kita jualan tapi gak untung untuk apa gitu. Nah, kemudian ibaratnya uang kita untuk ekspansi, uang kita untuk hal yang lain, operasional bisnis jadi gak ada. Gara-gara uang kita yang sebenarnya malah tertahan di piutang itu. Dan parahnya lagi, kalau gak ada gak ada bunganya, berarti kita minjam sama bank untuk bantu dana dan kita kena bunga bank, tapi untuk yang piutang kita gak kenakan bunga. Itu kita sudah ada kerugiannya di sana. Kemudian kita lihat tadi total utangnya pun kayak agak cash flow-nya agak sedikit agak sedikit macet. Di sini kita lihat ini perpanjang, kita skip. Memang sudah pernah kami katakan bahwa biasanya kalau piutangnya itu macet, hutangnya itu rata-rata pasti macet. Rata-rata seperti itu ya. Ini kita lihat modal sahamnya. Nah, Mahogany Global Investment Pty Ltd 61,11%. Nah, ini sama. Oke, kayaknya nggak ada mengalami perubahan kepemilikan saham. Penjualan kita lihat di sini. Ini ada cocoa powder, compound, red coconut, and food and beverage. Nah, di sini yang cocoa powder itu dia meningkat karena mungkin penjualan lebih gampang ya menurut kami ya, cocoa powder. Compound berkurang, red coconut bahkan lebih berkurang lagi. Nah, food and beverage lebih berkurang lagi. Jadi sebenarnya penjualan cocoa powder itu lebih banyak ya. Dan itu kita belum tahu apakah lebih menguntungkan atau gimana. Dan kita lihat di sini, ini ada beban pokoknya, ini ada beban publikasi. Listrik, air dan gas kemarin gak ada, perlengkapan pabrik kemarin gak ada, sekarang jadi ada. Nah, mengapa bisa ada penambahan? Apakah karena sudah mulai persiapan untuk yang pabrik baru atau ini bisnis baru? Nah, ini kurang tahu ini. Beban usaha, ekspedisi dan lain-lain. Ini beban usaha. Nah, ini kita lihat ada salah satu yang mencolok di mana terdapat banyak beberapa perubahan. Biasanya kalau perusahaan efisiensi itu dia gajinya nggak bakal meningkat. Ini malah meningkat cukup banyak dari 2,8 miliaran menjadi 3,3 miliaran. Kita bayangkan peningkatannya itu cukup banyak ya untuk perusahaan yang dia kalau mau efisiensi. Antara dia hire karyawan untuk persiapan atau gimana kurang tahu ya. Nah, tapi di sini memang ada perubahan yang cukup drastis untuk laporan keuangan kali ini. Penghasilan operasional lain, keuntungan penjualan aset tetap. Nah, kemarin gak ada keuntungan penjualan aset tetap, sekarang jadi ada 100-an jutaan. Berarti tadi laba ruginya itu dibantu oleh penjualan aset tetap. Nah, 100 juta. Nah, di sini ada beban keuangan, kita lihat. Beban keuangan 7 miliaran. Ya, memang agak sedikit menurun daripada tahun lalu. Tahun lalu beban bunganya itu sekitar 8 miliaran. Sekarang berkurang menjadi 7 miliaran. Oke, cukup bagus, tapi saya masih besar ya menurut kami, tergolong besar. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Kita lihat beban sewa direktur 40 jutaan. Kalau ada kayak gitu ya. Utang lain-lain direktur ada juga. Kemudian ada yang kompensasi ada juga. Perjanjian jual beli Jeko. Nah, ini kemarin penjualan jual beli Jeko kan sudah pernah kami bahas. Mereka ada kerjasama dengan Jeko, tapi di sini sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai 30 Juni 2023. Nah, berarti kan bentar aja ini ya. Nah, saya ini dikatakan 2023 sih. Ini kita skip. Ini penjualannya itu dalam negeri, luar negeri. Baiklah, itu saja dari kami. Ini kita skip, ulang-ulang aja sih. Maka itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.